Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di Sikes Kosmosian Podcast. Perkenalkan, aku Wan Yulia, biasa dipanggil Yulia. Nah, kali ini kita akan mendengarkan podcast yang tentunya menarik nih teman-teman, karena narasumber kita adalah salah satu bagian dari HC ini. Pada kali ini kita mengangkat tema kompetisi dan akademik, tantangan dan peluang. Sebelum itu, mari kita dengar perkenalan singkat dari narasumber kita. Kita langsung saja kepada Kak Dharma, dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya mengundang saya di acara Sikes sore hari ini. Nah, perkenalkan, saya Yundar Mesa. Saya merupakan salah satu anggota Heri Kosmos pada tahun 2023 dan 2024. Dan tahun sebelumnya juga saya sempat tergabung di dalam Heri Kosmos dan sempat juga menjadi salah satu pemimpin dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Hero Cosmos itu sendiri, yaitu ada Space Up, dan kegiatan terakhir yang pernah saya handle dari kegiatan dari Hero Cosmos itu ada yang namanya Perta MC, dan kegiatan ini berkolaborasi dengan Pertamina, khususnya di bidang maintenance khususnya di bidang maintenance dan kontraktor seperti itu. Oke, wah, kalau dilihat-lihat, Kak Dharma ini sangat sangat sejalan ya sama podcast kita, di mana Kak Dharma yang latar belakangnya juga dari HC, habis itu juga Kak Dharma ini banyak banget pengalamannya, nggak di organisasi tapi juga jadi mahasiswa berprestasi di Universitas Pertamina. Nah, aku mau nanya nih sama kakak, apa sih yang membuat kakak termotivasi untuk mengikuti kegiatan non-akademis, baik itu organisasi ataupun kegiatan yang di luar organisasi? Oke, kalau misalnya ditanya kenapa saya tertarik dengan kegiatan di luar akademik ya, pertama kalau dari segi kompetisi sendiri, saya biasanya kenapa ikut kompetisi karena di kegiatan kompetisi tersebut biasanya kita akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi dari kita seperti itu, sehingga kita dapat melihat oh ternyata orang ini memiliki keunggulan di sini. Ketika misalnya kita mengikuti kegiatan dari LKTI atau SI, biasanya kita akan melihat oh ternyata karya dan gagasan mereka itu sangat bagus seperti itu, sehingga ketika kita mengikuti kegiatan ke depannya, mengikuti perlombaan atau apapun itu yang berkaitan dengan kompetisi, kita udah ada gambaran seperti ini, misalnya bare minimum yang kita bisa lakukan seperti itu. Terus kalau dari segi organisasi sendiri, saya mendengar dari beberapa teman-teman dan juga cutting terdahulu bahwa ketika nanti kita udah memasuki dunia kerja, kita itu tidak akan bekerjanya itu tidak akan secara sendiri seperti itu. Nah, tentunya dengan ada tersebut kita harus bisa melatih dari perkuliahan, dan hal itu yang menyebabkan saya harus tergabung di dalam organisasi, dan organisasi yang saya pilih adalah yaitu HC sendiri, karena saya rasa HC merupakan salah satu organisasi yang bisa yang bisa kita dapatkan dari hal-hal tersebut, mulai dari segi organisasinya yang saya rasa juga aktif, dan juga hal tersebut juga mendukung saya dari segi kompetisi, karena kompetisi-kompetisi yang saya lakukan biasanya berkaitan dengan dari karya tulis, baik dari karya tulis ilmiah ataupun karya-karya esai seperti itu. Nah, menurut kakak nih, kalau misalkan ikut organisasi itu bisa jadi penghalang atau peluang nggak sih kak sama masa depan kita? Bagaimana cara kakak menyeimbangkan kompetisi dan organisasi itu kak? Oke, baik. Tentunya di dalam sebuah kegiatan atau apapun itu, kita harus bisa memaksimalkan. Tetapi ketika kita berbicara mengenai kompetisi dan juga organisasi, itu kan merupakan dua hal yang berbeda, tetapi sebenarnya masih di dalam lingkup non akademik. Jadi kalau dari saya sendiri itu biasanya akan ngedefine, kita tuh akan lebih concern ke arah akademik, maksudnya di arah organisasi atau mungkin dari segi kompetisinya sendiri. Khususnya ketika saya tergabung di dalam HC dulu ya, itu akan lebih ke melihat apakah selama 1 tahun ke depan ini saya tuh akan lebih aktif ke kompetisi atau ke organisasinya. Dan ternyata di tahun pertama ketika saya mengikuti HC, justru saya
lebih condong ke kompetisinya karena saya rasa dengan kompetisi-kompetisi tersebut juga menjadi salah satu faktor pendukung dan juga akan melihat oh ternyata organisasi misalnya dari Aceh ini terlihat karena dari beberapa mahasiswanya sangat aktif di bidang kegiatan kompetisi seperti itu. Terus selanjutnya saya juga nge-defend ternyata kalau misalnya kita kompetisi saja tentunya nanti mungkin dari segi teman kita akan kurang dan saya juga mencari teman-teman itu melalui kegiatan organisasi. Untuk itu saya di organisasi Aceh biasanya saya lumayan aktif dengan teman-teman, bahkan teman-teman saya juga banyak dari luar prodi teknik sipil sendiri ya. Kebetulan saya dari program studi teknik sipil dan itu menyebabkan saya memiliki banyak teman seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana cara menghadapi dan apa mungkin ya kendalanya. Kalau saya sendiri untuk menghadapinya itu karena saya merupakan tipikal orang yang suka mencari teman, jadi bagi saya itu tidak akan menjadi kendala ya ketika bertemu dengan orang. Misalnya ketika kita udah selesai melaksanakan perkuliahan, itu mungkin kan kita kadang merasa senang atau mungkin seperti apa. Nah, tentunya dengan bertemu dengan orang-orang melalui organisasi, tentunya ini bisa mencerahkan kita dan bisa ngobrol-ngobrol atau mungkin sharing-sharing baik di organisasi atau mungkin kegiatan lainnya. Mungkin seperti itu sih. Wah, jadi selain kita juga bisa berkompetensi, kita juga dapat banyak relasi ya Kak dari acara yang kita ikuti. Oke, Nah, betul. sekarang aku mau ini nih Kak, aku pernah beberapa ada eh, orang yang mengatakan kalau nilai itu nggak penting, yang penting adalah berorganisasi. Menurut Kakak, gimana sih Kakak nanggapin suatu argumen seperti itu? Oke, kalau misalnya case-nya seperti itu adalah, nah kita kan di dunia perkuliahan, hal yang menjadi penting itu adalah sebenarnya nilai adalah hal yang sangat penting. Tetapi bagaimana kita mengembangkan soft skill juga menjadi sangat penting. Nah, kenapa nilai menjadi sangat penting? Pertama, ketika kita melamar di dunia kerja, itu yang pertama dilihat adalah dari nilai itu sendiri. Biasanya kan beberapa perusahaan atau instansi-instansi terkait biasanya mereka akan lebih menerapkan misalnya minimal IPK atau mungkin apapun itu biasanya 3 seperti itu. Nah, dengan akademik yang bagus tentunya misalnya IPK kita sudah memenuhi dan kita juga bisa masuk ke sana. Jadi kenapa menurut saya akademik menjadi sangat penting itu karena untuk kita bisa minimal untuk lolos di tahap administrasi terlebih dahulu. Nah, jauh lebih dari itu juga selain kita bisa expert di bidang akademik, di non akademik kita juga harus bisa menguasai seperti itu. Karena ketika kita sudah memasuki dunia kerja, non akademik menjadi sangat penting seperti organisasi. Karena seperti yang tadi saya sudah sempat sampaikan bahwasannya ketika kita di non akademik seperti belajar berorganisasi, itu kan kita bisa bertemu dengan orang. Nah, bertemu dengan orang itu juga menjadi salah satu kita bisa berpikir secara bersama-sama dan juga bisa menyelesaikan secara masalah bersama-sama. Karena di dalam lingkup nantinya ketika kita bekerja, itu kita tidak akan menyelesaikan masalah sendiri, tetapi menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama seperti itu. Jadi kegiatan akademik dan non akademik itu senantiasa harusnya bisa kita seimbangkan seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa akademik lebih penting atau mungkin non akademik lebih penting, tapi bagaimana sebenarnya kita bisa menyeimbangkan karena dengan kegiatan akademik kita bisa lolos administrasi, tetapi dengan kegiatan non akademik itu menjadi salah satu hal yang bisa digunakan sebagai penunjang ke depannya seperti itu. Berarti bisa dikatakan akademik dan organisasi itu bisa sejalan gitu ya Kak. Jadi kita tidak hanya fokus pada akademik, 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 tapi kita juga bisa beriringan dengan organisasi. Begitu Kak. Ya, betul banget. Karena kan nanti siapa tahu nih teman-teman, misalnya ketika kita hanya fokus belajar, itu mungkin materi-materi kita akan sangat menguasai ya. Tetapi ketika misalnya kita mengikuti kegiatan akademik, siapa tahu nanti ketika kita mencari dunia kerja atau mungkin mencari kerja praktik dengan kita memiliki relasi yang lebih banyak, baik di dalam organisasi atau apapun itu, tentunya kan itu juga akan memudahkan kita ke depannya. Seperti itu sih. Menurut Kakak ada nggak nih kontribusi dari Kakak ikut organisasi ke dalam akademik Kakak? Kayak pengalaman yang Kakak bilang Kakak sebagai proyek leader di Space Up, gimana itu bisa berkontribusi dalam Kakak menunjang akademik Kakak?
eh, bagaimana kegiatan non akademik bisa menunjang kegiatan akademik seperti itu ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau di Universitas Pertamina sendiri ya, kegiatan akademik dan non akademik itu sebenarnya telah diintegrasikan seperti itu. Contohnya, ketika kita mengikuti kegiatan yang basisnya itu kan ada kayak pengabdian masyarakat, ada PKM. Nah, kegiatan tersebut kan sebenarnya kita bisa dapatkan melalui kegiatan organisasi-organisasi. Ketika misalnya kita tergabung ke dalam organisasi apapun itu yang ada di Universitas Pertamina, kita mendapatkan info, terus kita misalnya mengikuti kegiatan, misalnya melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ketika kita sudah selesai melakukan kegiatan tersebut, integrasinya di sini adalah kita bisa mengkonversi ke dalam bentuk SHS. Biasanya dari universitas akan memberikan eh, dalam bentuk studi independen atau mungkin MBKM yang nantinya kita bisa konversi. Misalnya ketika kita mengikuti kegiatan PKM biasanya, kalau misalnya kita dapat pendanaan itu kita bisa mengkonversi sampai 4 sampai 5 SKS. Nah, sebetulnya kan dengan adanya kegiatan tersebut itu bisa diintegrasikan seperti itu sih. Aku ini sih Kak, kayak aku itu juga pengen kan ngikut lomba sekalian pengabdian masyarakat, tapi kadang-kadang itu persyaratannya itu harus buat proposal dan lain hal. Menurut Kakak, eh, bagaimana sih kita mengatur cara menyusun setiap persyaratan yang diperlukan dalam kegiatan kompetisi ataupun organisasi tersebut? Oke, dalam dalam kegiatan kompetisi dan juga di organisasi biasa kan kita diminta buat proposal ataupun hal-hal lainnya yang menjadi salah satu prasyarat seperti itu. Nah, ketika kita misalnya diminta berkelompok, nah kita usahakan adalah mencari orang-orang yang ibaratnya adalah sejalan dengan kita, atau mungkin orang tersebut pernah berpengalaman sehingga dia bisa membimbing kita ke depannya seperti itu. Contohnya nih, misal ketika kita mengikuti kegiatan kompetisi, misal kita melihat teman kita ada yang sering mengikuti kompetisi, kita juga bisa belajar darinya dan kita juga bisa meminta bimbingan darinya seperti itu. Apalagi kan di organisasi Aceh sendiri itu biasanya menyediakan ada kegiatan-kegiatan yang basisnya adalah mereka memberikan pelatihan kepada anggota-anggotanya sehingga memiliki kompetisi di bidangnya. Misalnya di pelatihan esai, LKTI, dan lain-lain. Itu juga menjadi salah satu faktor pendukungnya. Nah, di sisi lain juga, ketika kita misalnya mengikuti kegiatan kompetisi, biasa kan diminta membuat proposal. Nah, langkah yang kita lakukan adalah, kalau misalnya ada yang sempat sudah lolos sebelumnya, kita bisa meminta proposalnya atau mungkin karyanya sebagai bahan untuk referensi kita ke depannya. Nah, tentunya untuk hal tersebut terjadi, kita harus emang lumayan ekstra sih. Di sisi lain kita berkegiatan di akademik, tetapi kalau misalnya kita juga ingin di non akademiknya, jadi kita emang harus lumayan ekstra ekstra maksimal sih dalam memaksimalkan kegiatan tersebut. Berarti sangat perlu perlu strategi yang nggak hanya dari kita sendiri, tapi bagaimana cara kita memilih teman yang benar-benar sejalan sama kita ya Kak, supaya kita juga nggak istilahnya nggak kerja sendiri, tapi gimana kelompok itu bisa sama-sama memberikan insight baru kepada kita gitu. Iya, betul banget. Karena terkadang ketika kita misalnya mengikuti kegiatan apapun itu, misalnya kompetisi, kalau misalnya kita tidak memiliki tim yang lumayan baik ya untuk menyusun strategi dan lain-lain, bisa saja tim tersebut emang terbentuk, tetapi untuk penyelesaian karya tersebut tidak akan dapat dilakukan karena emang dari awalnya mungkin mereka karena ketertarikan, tapi ketika sudah mengerjakannya mungkin karena sibuk masing-masing sehingga hal yang mereka juga ingin capai kadang menjadi terbengkalai seperti itu. Suaranya mungkin belum masuk One View ya. Eh, aku mau nanya nih, menurut kakak kalau misalkan jadi seseorang yang ambisius itu baik atau enggak sih? Dan bagaimana kakak mengkonsepkan kata ambisius ini? Karena kebanyakan kalau misalkan kita menjadi ambisius tuh orang kayak apa sih ambisius banget?
kayak kita lebih ke dimusuhin gitu loh Kak. Jadi bagaimana Kakak mengkonsepkan ambisius ini? Oke, dari segi katanya aja adalah ambisius. Berarti kan kita sangat ambis ya dengan kegiatan apapun itu, baik di akademik dan non-akademik seperti itu. Kalau Kak sih mikirnya adalah, kalau misalnya orang-orang sudah melihat kita adalah orang yang ambisius, nah ambisius, ambisius tersebut sebenarnya sangat baik. Tetapi dengan ambisius tersebut, harusnya kita bisa tetap melakukan hubungan sosial kita. Karena terkadang beberapa orang yang mereka ambis, baik di akademik dan non-akademik, biasanya ada aja yang apa ya, merelakan dari segi kegiatan dengan teman-temannya, karena mereka bilang, oh saya mau fokus belajar, sehingga dia tidak ada waktu untuk hal-hal yang berhubungan dengan misalnya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Justru kan dengan kita berkumpul dengan teman-teman bisa mendapatkan insight-insight baru seperti itu. Nah, tentunya kita tuh harus bisa menyeimbangkan sih sebenarnya. Kalau misalnya kita kita dibilang ambis, tetapi kita juga harus bisa berkumpul dengan teman-teman yang lainnya. Jadi ketika kegiatan emang kegiatan kompetisi ataupun organisasi, berarti fokus saja ke sana. Tapi ketika misalnya ada kegiatan yang mengharuskan kita kumpul dengan yang lainnya dan secara bersama-sama, itu juga dilakukan, sehingga kalau misalnya teman-teman kita melihat ambisius, ya tetap ambisius, tetapi satu sisi kita juga tetap melaksanakan tugas kita, misalnya ikut kumpul dan yang lain-lain, atau mungkin berbagi cerita seperti itu. Oke, jadi kalau jadi ambisius itu nggak salah ya teman-teman. Karena dari kita ambisius, kita tergantung lagi nih, kita itu bisa nggak menyeimbangkan dengan kegiatan kita yang lain. Nah, berbicara menyeimbangkan kegiatan dan kondisi itu, menurut kakak, gimana nih cara kakak memanajemen waktu kakak selama perkuliahan ini? Oke, kalau dari kakak sendiri untuk memanajemen waktunya sendiri, kak tuh terbagi menjadi beberapa bagian sih. Pertama, karena kan kita sebagai mahasiswa, yang pasti utama adalah dari segi kegiatan akademik. Karena kita kan sebagai mahasiswa tentunya mengejar, misal kita target misalnya kita target lulus dengan IPK berapa, atau mungkin di atas 3, itu harus kita bagi dulu. Terus ketika kita ingin menambah kegiatan lagi, misalnya di non akademik, jadi kita membagi lagi, apakah kita mau konsen ke bidang apa namanya, ke bidang kompetisinya, atau mungkin ke bidang organisasinya tersendiri. Itu tergantung dari teman-teman. Kalau dari kak sendiri, biasanya karena kak juga tertarik di bidang organisasi dan juga kompetisi, jadi kak harus bisa menyeimbangkan. Contohnya pada tahun kemarin itu, kak pada tahun-tahun pertama itu lebih concern kepada kompetisi. Jadi kompetisi emang Kak ikuti, dan di organisasi tetap Kak ikuti, tapi tidak bisa lakukan secara maksimal karena terkadang kegiatan-kegiatan di organisasi itu berbenturan dengan kompetisi, entah kita menjadi finalis atau mungkin kita menyusun karyanya seperti itu. Nah, di tahun kedua Kak karena masih mengikuti juga dari organisasi HC ini, Kak lebih konsen kepada kegiatan organisasi. Jadinya hal yang Kak tinggalkan, bukan tinggalkan sih, tapi tidak bisa optimalkan adalah dari segi kompetisinya. Jadi Kak waktu itu menghandle sampai 2 kegiatan besar ya yang dilaksanakan oleh HC, itu dari Space Up sendiri di tahun 2024, itu selesainya di pertengahan bulan, dan ketika di akhir bulan ada project juga, itu dari Perta MC, jadi kerjasamanya dengan Pertamina. Dan di tahun-tahun tersebut Kak merasa Kak sangat kurang di bidang kompetisi, dan emang benar ketika di tahun 2004 dari segi perlombaan Kak sangat jarang ikuti, dan berbeda halnya dengan di tahun 2023 seperti itu. Nah, karena hal tersebut, jadi sebenarnya Kak di sini dapat menyimpulkan kegiatan akademik itu harus utama yang dilakukan, tetapi untuk mendukung hal tersebut kita juga harus bisa menyimbangkan dari segi non akademiknya, yaitu dengan mengikuti kegiatan kompetisi atau juga organisasi. Tetapi dari kegiatan tersebut harus ada yang bisa kita maksimalkan misalnya satunya lah minimal, karena kita tidak bisa memaksimalkan semuanya. Kalau bisa memaksimalkan semuanya bagus, tetapi kalau misalnya tidak, minimal dari kompetisi atau mungkin dari segi organisasi juga kita bisa maksimalkan seperti itu.
Nah, kakak pernah mengalami masa sulit di dalam organisasi ataupun kompetisi nggak sih kak? Seperti kegagalan atau banyak yang seharusnya direncanakan tapi tidak terrealisasikan. Bagaimana cara kakak menghadapi kondisi seperti itu? Oke, kalau ditanya mengenai kegagalan, sebenarnya kegagalannya itu banyak sih. Kak, beberapa kali mungkin udah puluhan kali yang mengikuti lomba, baik di SI, LKTI, Business Case, Business Plan, itu banyak banget yang tidak sampai menjadi finalis atau bahkan tidak mendapatkan juara. Tapi mungkin dari beberapa kegiatan tersebut ada juga yang mendapatkan juara karena dari pertamanya mengikuti kegiatan tersebut tentunya ada hal-hal yang bisa kita improve seperti itu. Terus kalau dari segi apa ya? Kalau dari segi eh, organisasinya sendiri, Kak lebih ke gimana cara untuk manajemen biar kita tetap bisa mengikuti kegiatan organisasi. Nah, semisal di kegiatan organisasi tersebut kita bisa gimana ya bilangnya bisa bertemu dengan teman-teman yang kira-kira memiliki pemikiran yang sama. Nah, dengan hal tersebut kan kita bisa saling berbagi cerita atau yang lain-lainnya seperti itu. Oke, baik Kak. Aku ada beberapa pertanyaan lagi, tapi yang menarik di list pertanyaan aku itu adalah eh, bagaimana Kakak melihat peluang di masa depan dengan kita berorganisasi dan mengikuti beberapa kompetisi. Oke, baik. Kalau kami lihat peluangnya sendiri, kalau dari segi kompetisi sendiri, Kak melihatnya adalah kompetisi di bidang bisnis itu menjadi salah satu apa ya peluang yang sangat besar ya, karena kompetisi-kompetisi di bidang bisnis itu biasanya akan menawarkan dari segi funding dan lain-lainnya. Selain kita bisa mengikuti kegiatan kompetisi, kita juga bisa memiliki bisnis karena kita sudah merencanakan bisnis tersebut dan sebisa mungkin kita harus menjalankan. Itu merupakan dampak yang dapat didapatkan ketika kita mengikuti kegiatan tersebut. Itu merupakan plan yang atau mungkin peluang yang Kak lihat ke depannya seperti itu. Terus kalau dari segi organisasi sendiri, Kak melihatnya adalah ketika ke depan tentunya kan kita memiliki cita-cita yang apa ya, yang besar lah seperti itu. Jadi Kak mikirnya nanti adalah bagaimana bisa menjadi orang yang besar juga. Tentunya dengan mengikuti kegiatan organisasi dari segi leadership dan juga secara berkomunikasi itu kan menjadi hal yang sangat penting dan itu kita dapatkan melalui kegiatan organisasi seperti itu. Nah, dari pengalaman kakak, ada nggak nih yang bagi kakak itu menantang dan peluangnya besar untuk masa depan? Kalau dari Kakak sendiri itu di bidang kompetisi bisnis sih. Dan itu menurut Kak peluangnya sangat besar. Karena Kak juga satu sisi sebagai jurusan dari teknik sipil, tapi Kak juga lumayan tertarik di bidang dunia bisnis. Karena Kak melihat orang-orang yang berbisnis itu adalah orang-orang yang apa ya, pemikirannya mereka sangat complicated lah dibilang karena mereka harus memikirkan bagaimana bisnis harus bisa survive ke depannya, harus bersaing dengan bisnis-bisnis lainnya, tetapi tetap bisa menghasilkan dan tetap bisa mengoptimalkan dari segi potensi-potensinya seperti itu. Baik, berarti kakak termasuk di luar jalur yang sejurusan sama kakak ya, dimana kalau misalkan kita berbicara tentang bisnis itu biasanya diidentikan dengan manajemen ataupun ekonomi, tapi kakak yang sendiri adalah dari mahasiswa teknik yang biasanya itu membuat gamtek dan lain-lain, ternyata juga tertarik sama bisnis. Iya betul banget karena tapi sebenarnya kalau dibilang lumayan jauh sebenarnya enggak sih. Karena di teknik sipil sendiri itu ada ilmu yang mempelajari yaitu namanya ekonomi rekayasa. Nah, selain itu juga kan kita sempat mendapatkan mata kuliah yang berkaitan dengan kewirausahaan ya ada IDK. Nah, dari hal-hal tersebut sih sebenarnya Kak sampai tertarik dan Kak tertariknya juga nantinya adalah bisnis-bisnis yang bergerak di bidang eh, infrastruktur sih baik di bidang pengembangan properti ataupun yang lainnya. Tapi masih arahnya ke apa ya? Arah teknik sipil lah. Tapi di sisi lain juga mungkin tertarik di produk-produk lainnya juga sih untuk belajar-belajar di bidang dunia bisnis seperti itu.
Baik, Kak, kita udah sampai di penghujung acara nih. Tapi sebelum itu aku mungkin ada kesan ataupun pesan dari Kakak untuk Kosmosian. Gimana nih? Kesan dan pesannya ya. Eh, Kesan dan pesannya ya, Yulia. Iya Kak, kesan dan pesannya yang bisa seenggaknya bisa memotivasi Kosmosian bagaimana mereka juga bisa mengoptimalkan kompetisi dan organisasi dalam kehidupan kampus. Oke, mungkin dari pesan dan kesan Kak sendiri adalah pertama, ketika teman-teman sudah mengikuti kegiatan organisasi, itu entah apapun itu, tapi sekarang karena di kegiatannya adalah Teori Kosmos, itu silakan dan optimalkan kegiatan tersebut. Karena itu merupakan pilihan dari teman-teman. Ketika teman-teman sudah memilih hal tersebut, berarti ada sebuah keinginan teman-teman untuk maju di hal tersebut. Contohnya, ketika teman-teman sudah memilih hal tersebut, misalnya ingin karena termotivasi banyaknya prestasi yang didapat, atau mungkin karena melihat organisasi tersebut merupakan organisasi yang terlihat di Universitas Pertamina, silakan optimalkan bagian tersebut. Dan ketika ada kegiatan-kegiatan yang basisnya lebih kepada pelatihan, lebih kepada pengembangan, atau mungkin lebih kepada leadership, itu silakan diikuti saja. Contohnya, ketika ditunjuk menjadi pemimpin dalam kegiatan baik di kegiatan-kegiatan besar atau kecil itu silakan ambil saja, tetapi tentunya diperhatikan juga apakah kita bisa menghandle hal tersebut dan tentunya juga memperhatikan dari segi akademik. Nah, di sisi lain juga kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan yang berbasis penulisan seperti pelatihan karya tulis esai atau mungkin LKTI, itu lebih baik itu diikuti. Karena kenapa? Karena dengan pelatihan tersebut tentunya kita akan ada pengalaman atau mungkin ilmu baru yang nantinya bisa mendobrak kita kalau misalnya mengikuti kompetisi, minimal dasarnya kita sudah mengetahui sebelum nanti kita ke arah untuk mengikuti kompetisi yang lebih advance lagi seperti itu. Terus selain itu juga semangat buat teman-teman dan semoga HC menjadi terbaik karena HC merupakan salah satu organisasi yang kakak tahu dari tahun ke tahun merupakan salah satu organisasi terbaik dan biasanya setiap tahun itu mendapatkan penyandang gelar sebagai UKM terbaik di Universitas Pertamina. Semoga teman-teman dari pengurus UKM Teori Kosmos itu tetap semangat menjalankan tugasnya dan mengemban tugasnya yang tentunya nanti dapat berdampak besar bagi teman-teman atau mungkin universitas seperti itu. Baik, nah aku mau rangkum nih kesimpulan semuanya. Jadi yang bisa kita dapat dari podcast hari ini itu kita tidak hanya bisa melakukan kompetisi, tapi kita bisa juga melakukan organisasi. Jadi kita bisa menjalankan itu secara beriringan, di mana yang kita dapatkan dari organisasi maupun kompetisi itu akan berpeluang besar bagi masa depan kita. Sebelumnya aku terima kasih banget kepada Kak Dharma karena sudah mau menjadi narasumber podcast Sikes pada kali ini. Terima kasih banyak Kak Dharma. Sampai jumpa lagi di Sikes berikutnya. Oke, terima kasih juga atas kesempatannya. Mohon maaf jika dalam tadi penyampaian mungkin ada beberapa hal yang kurang, tapi semoga teman-teman bisa bisa mendapatkan ilmunya yang baiknya diterima, yang tidaknya tidak usah dilanjutkan. Sukses juga buat Wan Yulia untuk kedepannya dan teman-teman yang lainnya. Baik, terima kasih Kak Dharma. Oke, terima kasih.